Lagi dan lagi bukti bahwa kata-kata itu adalah sebuah doa terjadi lagi di hidup saya untuk yang kesekian kalinya. Izinkan saya sedikit sharing cerita yang masih hangat barusan kemarin terjadi, tepatnya sehabis sholat Jumat sekitar jam 3-an sore. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya bagaimana, keajaibannya bagaimana, karena kata-kata sebuah doa itu benar-benar terjadi di hidup saya untuk yang kesekian kalinya. Oke, langsung kita mulai. Jadi, kejadiannya itu tepatnya di hari Jumat, di mana seperti biasanya di hari Jumat kita sebagai laki-laki diwajibkan untuk ke masjid menunaikan kewajiban, seperti biasanya. Jam pada saat itu menunjukkan setengah 12 siang, di mana waktu Jumat di sini sekitar 12 lewat 10 menit. Jadi kurang lebih itu masih ada waktu sekitar 40 menitan. Nah, ketika itu saya pun bergegas untuk ke kamar mandi, guna untuk mandi-mandi sekaligus untuk bersih-bersih. Kurang lebih memakan waktu sekitar 10-15 menitan. Jadi sekarang jam menunjukkan pukul 12 kurang seperempat setelah saya selesai mandi. Kemudian saya pun siap-siap mencari pakaian untuk ke masjid. Nah, disinilah momen itu terjadi di mana sebuah kata-kata menjadi doa. Di sini jujur, memang tanpa sepengetahuan saya sedikit pun, di mana baju yang saya pakai waktu itu dalam kondisi terbalik. Jadi posisi dalamnya keluar dan bagian luarnya ke dalam. Nah, dengan pedenya saya pun keluar kamar, tapi kebetulan waktu itu di ruang tamu ada ibu saya yang sedang duduk. Saya pun berjalan keluar rumah melewati depan ibu saya yang sedang duduk tersebut. Tapi saat tepat posisi saya berada di depan ibu, tiba-tiba ibu ngomong begini, "Nak, itu bajunya kebalik. Buru-buru amat, kan waktu Jumat masih ada sekitar 20 menitan lagi." Oh ya, sedikit informasi kalau jarak masjid dari rumah saya itu cuma sekitar 3 rumah doang, ya. Jadi kurang lebih kalau jalan kaki itu mungkin sekitar 3 menitan. Nah, ketika ibu ngomong begitu, saya pun tidak langsung memperbaiki baju saya yang kebalik. Tapi di pikiran saya saat itu ingat sebuah perkataan orang tua-tua dulu, bahwa kalau ketika kita pakai baju kebalik, itu tandanya akan kedatangan uang. Nah, saya kemudian malah mendekat ke arah ibu yang sedang duduk, lalu bicara layaknya anak polos dengan nada yang santainya. Saya ngomong gini ke ibu, "Bu, tahu nggak ini tandanya apa?" "Emang tanda apa sih?" saut ibu. Dan saya pun menjawab dengan sedikit senyum, "Ini pertandanya saya bentar lagi kedatangan uang, Bu." "Ah, ada-ada aja kamu. Sana perbaiki bajunya dan buruan ke masjid," jawab ibu. Saya ngomong begini lagi ke ibu, "Aminin ya, Bu." Ibu menjawab, "Ya, ibu pasti doain yang terbaik kok buat kamu." Di situ saya hanya sebatas ngomong dengan yakinnya, tetapi setelah itu saya lepaskan energinya. Saya tidak terlalu mengharapkan itu terjadi, dan saya juga tidak terlalu menunggu kedatangan uangnya. Saya hanya sekedar bicara doang dengan polosnya ke arah ibu. Saya juga gak berharap ketika itu saya kedatangan uang, karena ya saya niatnya mau sholat Jumat aja gitu loh. Tapi yang anehnya tuh di sini. Saya biasanya di hari Jumat emang gak ngambil kerjaan apapun. Saya biasanya di hari Jumat memang pengen santai aja. Tapi betul sekali bahwa rezeki itu memang tidak ada pintunya. Jadi rezeki itu bisa masuk dari arah manapun. Nah, kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Setelah saya perbaiki bajunya, saya pun bergegas ke masjid. Dan seperti biasanya, dengar khotib khutbah lalu sholat. Nah, singkat cerita, saya pun sudah sampai lagi di rumah. Kegiatan biasanya saya pun makan, setelah itu rebahan santai ya, main-main HP gitu loh. Nah, di saat itu di pikiran saya tentang kedatangan uang pun sama sekali tidak ada. Oke? Di saat itu di pikiran saya tentang kedatangan uang tidak ada sama sekali. Bahkan kejadian tadi pun saya sudah ya hampir dibilang lupa lah ya, nggak terlalu saya pikirin. Nah, tapi di sini tiba-tiba handphone saya berbunyi. Dan benar saja ada telepon dari teman lama saya yang dulunya sekitar 8 bulan yang lalu saya pernah kerja bantuin dia untuk sebuah bisnis. Sebut saja namanya Rio. Panggilan masuk pun saya angkat dari Rio. Di sini terdengar ucapan salam dari Rio dengan nada yang sedikit sumringah. Rio pun dengan basa-basinya nanya kabar saya. Dan tidak pakai lama, Rio mulai berkata kepada saya, "Oh iya bro, lu masih ingat nggak bisnis yang kita bangun 6 bulan yang lalu?" Saya menjawab masih. "Memang bagaimana perkembangannya sekarang?" Rio pun berkata, "Alhamdulillah bro, tadi sebelum Jumat, gua sudah tekan kontrak sebuah proyek besar bro. Yang proyek ini sejak 2 bulan lalu selalu susah untuk tembusnya." Nah, ketika mendengar itu, saya pun sontak merasakan energi Rio yang senangnya luar biasa sekali. Kemudian saya menjawab begini, "Saya ikut bahagia ya bro mendengarnya. Selamat atas proyeknya, semoga berjalan lancar." Tapi poinnya di sini adalah Rio mau memberikan sedikit hadiah bagi saya dalam berupa sejumlah uang. Yang itu uangnya cukup gede sekali. Ya, cukup besar uangnya kalau menurut saya. Rio pun mengatakan mau ditransfer atau bagaimana katanya.
Di sini saya tidak kaget sama sekali mendengar kabar Rio mau memberikan hadiah tersebut. Tapi, di sini nih poinnya. Tapi, yang saya kagetkan adalah kata-kata yang saya ucapkan tadi siang tepat pas sebelum sholat Jumat juga. Sampai-sampai saya ketika itu sempat terdiam dan merenungi kejadian itu. Oke, singkat cerita saya pun ngomong ke Rio untuk ketemuan saja di sebuah coffee shop tempat kita biasa ngopi. Di sini pun Rio menyetujui dan waktunya pun kita tentukan di selepas maghrib. Oke, nah waktu maghrib pun tiba, saya pun bergegas ke coffee shop yang tempat biasa kita ngopi. Di sini tujuan saya ketemu bukan sekadar untuk menerima hadiah dari Rio, tetapi melainkan ingin bertanya lebih panjang tentang kejadian apa saja yang terjadi di Rio di hari ini. Ya, karena saya ingat kata-kata yang tadi siang sebelum sholat Jumat yang saya ucapkan ke arah ibu. Karena Rio sempat ngomong seperti ini di telepon, kalau proyek itu dealnya tepat sekali sebelum sholat Jumat tadi siang. Nah, makanya saya penasaran, makanya saya ajak ketemuan untuk tanya-tanya lebih lanjut. Oke, singkat cerita pun kita bertemu setelah sekian lama sibuk dengan urusan masing-masing. Dan disinilah semua keajaibannya terungkap, semua rahasianya terungkap, bahwa doa itu merupakan sebuah getaran atau gelombang energi yang kita pancarkan ke semesta raya ini. Banyak sekali hal-hal yang saya dapati dari cerita Rio tentang keseharian yang itu semua sulit sekali dijelaskan dengan logika. Dan kejadian ini bukan hanya kali ini saja terjadi di hidup saya, tapi sudah sangat sering sekali. Nah, namun karena kali ini ceritanya masih hangat, makanya saya share di sini, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Pelajarannya adalah, sebenarnya yang luar biasa itu bukanlah kata-kata kita dalam berdoa, tapi melainkan rasa yang tumbuh saat berdoa tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah doa dari seorang ibu. Mungkin teman-teman masih ingat bahwa ketika saya bicara dengan ibu, saya sempat minta tolong diaminin doa saya tersebut. Oke? Jadi pelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman ini adalah, hilangkanlah ambisi yang terlalu bernafsu untuk suatu hal. Sandarkanlah harapan kita cukup kepada Dia, zat yang pemberi ketetapan terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan kita. Oke? Mungkin kita pernah mengalami ketika kita kehilangan sebuah barang, lalu kita sudah pusing cari sana-sini. Tapi ketika kita ikhlaskan dan lepaskan nafsu kita untuk terhadap keinginan yang terlalu menggebu-gebu untuk mendapatkan barang tersebut, tiba-tiba aja mungkin ketika lagi makan kita keinget di mana kita letakkan itu barang. Pernah kan mengalami itu? Nah, di sini poin pentingnya adalah lepaskanlah semua perasaan yang terlalu bernafsu terhadap suatu hal. Karena bukan ranah kita untuk memaksakan suatu hal harus terjadi sesuai keinginan kita. Sandarkanlah semuanya kepada Tuhan, Sang Pemberi ketetapan terbaik untuk diri kita. Oke, mungkin hanya sampai di sini cerita untuk video ini. Semoga ada manfaatnya, terutama untuk pelajaran bagi diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Oke, nah sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.